Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Mulani dengan NPM 119020401 dari kelas 2K Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang multinational corporation. Apa itu multinational corporation? Menurut Kamus Ekonomi, multinational corporation atau yang disingkat dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri. Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global tadi dengan negara-negara di mana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat serta memungkinkan bahwa dapat timbulnya adanya konflik-konflik antara kepentingan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara individual. Ada juga beberapa karakteristik dari perusahaan multinational corporation. Yang pertama, income generating melampaui batas penghasilan dari suatu negara. Dan yang kedua, mementingkan kontrol pemakaian modal dan pemakaian teknologi. Yang ketiga, sistem perdagangan terjadi di lingkungan sendiri. Yang keempat, pengembangan sistem distribusi di lintas batas negara. Yang kelima, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang perusahaan di banyak negara. Dan yang kelima, memiliki sistem modal Ventura lisensi dan franchise dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Dan yang terakhir adalah visi dan strategi berbasis global. Selanjutnya ada tujuan multinational corporation. Yang pertama, pencari bahan memperoleh bahan yang diproses dan diproduksi di negara lain. Kedua, pencari pasar mendapatkan pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga, meminimalisir pencari biaya atau investasi menunjukkan biaya produksi dan dengan demikian meningkatkan efisiensi biaya. Yang keempat, risk minimizer seeker adalah salah satu perusahaan yang dapat mengurangi resiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Yang kelima, memaksimalkan keuntungan, memiliki hubungan trade-off dengan meminimalkan biaya. Ini berarti perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan negara, meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan multinational corporation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama, keuntungan mata uang asing melalui investasi di sektor ekspor. Yang kedua, mengurangi persyaratan valuta asing untuk kegiatan impor sektor industri. Yang ketiga, memodernkan sektor ini. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keenam, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya, kekurangan dari multinational corporation. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Yang kedua, ekspor keuntungan. Yang ketiga, dampak terhadap budaya dan sosial. Yang keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit contoh perusahaan multinasional di dalam negeri dan di luar negeri. Yang pertama, di dalam negeri seperti Semen Indonesia, ada Garuda Food, Freeport Indonesia, Bank DBS Indonesia, Unilever, dan Road Laboratories Indonesia. Dan yang ada di luar negeri seperti Google, SAS Institute, NetApp, Microsoft. Kemudian perusahaan multinational corporation yang saya pilih ketika saya sudah lulus dari kuliah saya adalah perusahaan Adidas. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas adalah perusahaan multinasional Jerman yang didirikan oleh Adolf Adi Dassler yang mendesain dan memproduksi pakaian, olahraga dan aksesoris yang berbasis di Bavaria, Jerman. Ini adalah perusahaan induk untuk grup Adidas yang terdiri dari perusahaan Reebok olahraga, TaylorMade, Adidas Golf, Rockport, dan 9,1% dari FC Bayern Munich. Selain sepatu olahraga, Adidas juga memproduksi produk lain seperti tas, kaos, jam tangan,
kacamata dan barang-barang olahraga, dan pakaian terkait lainnya. Adidas adalah produsen olahraga terbesar di Jerman dan Eropa, dan produsen olahraga terbesar kedua di dunia. Adidas didirikan pada tahun 1948 oleh Adolf Dassler setelah pemecahan Gebr. Dassler antara dia dan Rudolf Dassler. Rudolf kemudian mendirikan Puma yang merupakan saingan awal Adidas. Terdaftar pada tahun 1945, Adidas saat ini berbasis Herzogenaurach, Jerman. Puma juga berbasis Herzogenaurach. Pakaian perusahaan dan desain sepatu biasanya fitur 3 paralel bar dan motif yang sama dimasukkan ke dalam logo resmi Adidas saat ini. Pada tahun 2005 Agustus, Adidas mengakuisisi rivalnya Reebok dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike. Alasan saya memilih perusahaan Adidas adalah karena Adidas selama lebih dari 80 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Ketika saya terpilih dan bekerja di perusahaan Adidas, saya ingin di posisi global marketing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.